Jadi awalnya gue dapet tawaran lah dari salah satu player RRQ tim yang kedua, waktu itu namanya RRQ Zen kan. Ditawarin mau coba masuk gak di RRQ tim 2 buat qualifier MPL season ketiga. Terus kan karena kebetulan waktu itu nggak ada tim abis MPL season kedua, jadi cobalah sama RRQ Zen. Dari seorang Meliodas terkena Daivo, Divine Jasmine konek karena Sage, Deadly Magic, semua damage masuk, tapi masih ada Flicker, masih ada Regen tapi gak bisa menyelamatkan dirinya. Pertama kali ketemu Vin itu waktu project RRQ Zen. Kalau nggak salah dia bekas dari Boom ya kalau nggak salah. Tapi mungkin karena memang belum rezeki nggak lolos, karena kalau nggak salah dulu masih ada kayak open qualifier gitu untuk masuk MPL. Ini sebelum franchise league ya. Jadi mereka nggak lolos, mereka kalah. Dan saya juga ada anaknya tuh juga kepengen main lah. Dan kebetulan di line up RRQ pada saat itu kita lagi kolaborasi PSG RRQ emang udah full gitu loh. Jadinya coba untuk di loan. Kebetulan yang tertarik itu tim BTR. Dari awal udah bikin kayak perjanjian gitulah. Perjanjian kalau emang hasilnya nggak lolos di MPL season 3 ini, mau coba di tim lain. Mau coba di tim lain supaya bisa main di MPL. Karena waktu itu kan masih kuliah kan posisinya. Jadi ya pengen punya karir yang lebih maju lah. Jadi ya pengen banget waktu itu main di MPL. Ya terus Pak Ape udah oke, ya kebetulan emang nggak lolos lah. Pada saat itu nggak lolos. Terus ya Pak Ape bantu cariin tim. Ya kebetulan Bigetron udah lolos ke MPL season 3. Jadi ya dia lagi nyari orang, terus ya kebetulan dia mau nawarin. Karena BTR rosternya rata-rata semua pemain baru, rookie, jadi kita masih butuh waktu itu pemain tank, dan di sana disaranin sama mantannya Vin, setim sama Vin itu namanya Luis ya, Lynx namanya, dan dia saranin Vin ya, makanya kita intervene. Awalnya mau beli tapi dari Pak AP-nya gak mau lepas, cuma mau dipinjamin. Jadi itulah kenapa kita ujungnya cuma bisa nge-loan Vin buat 1 season. Terus pas playoff kebetulan lawan pertamanya PSG RRQ. Terus ya nggak tahu kenapa bisa mulangin mereka lah. Lumayan ironis sih, karena di musim itu kita pulang hari pertama kalahkan sama mereka, which is ada Vinnya. Semenjak itu saya ngerasa kayak wah ini anak something gitu loh, lumayan spesial. BTR juga masih mau pertahanin dia, cuma ya karena statusnya loan kita juga gak bisa terlalu gimana gitu ya. Ujungnya balik lagi ke putusan RRQ mau jual Vin atau tidak ya. Dan berkali-kali lah ngobrol sama Pak Ape, sama bosnya Bigetron juga, berkali-kali ngobrol. Terus ya akhirnya dari guanya memutuskan buat balik ke RRQ karena kebetulan pada saat itu ada turnamen tingkat Asia yang nggak official Muntun sih. Ada satu turnamen terakhir dengan menggunakan nama PSG RRQ di Singapura, dan kita coba ajak dia, Vin mau gak gitu loh, ke Singapura segala macam. Nanti habis pulang dari situ baru kita ngomongin season 4. Terus ya karena emang posisinya waktu itu pengen ngejar karir banget, jadi ya itu jadi pertimbangan khusus lah, karena kapan lagi kan dapat kesempatan main sama Lemon dan lain-lain di turnamen yang bisa dibilang tingkat Asia Tenggara lah. Ya dari situ akhirnya mutusin buat balik ke RRQ. Gue pilih Vin karena gue nontonin kan dulu Vin masuk ke Zen ya, RRQ Zen itu. Gue liatin dia main gini-gini, bagus, ini orang bisa ngerti lah, jago mainnya. Performanya bagus sih, walaupun rookie, mentalnya ada gitu. Ketemu player lain kayak nggak ciut lah. Pas juara ya sebenarnya seneng banget lah, karena
merasa kayak kesempatan yang nggak bisa datang 2 kali lah. Karena waktu itu bisa dibilang gue masih rookie kan, terus bisa main sama orang-orang hebat, terus bisa jadi juara, ya itu menurut gue pencapaian pertama gue yang bisa dibilang cukup sukses. Setelah turnamen itu kayak akhirnya ada offer lah dari RRQ buat masuk main di MPL, karena waktu itu MPL pertama kali franchise juga kan. Tertarik lah buat masuk RRQ main di MPL, bisa main sama player-player yang udah lebih berpengalaman jauh lah. Karena waktu itu pas masuk season 4 tuh bener-bener semua playernya udah pernah juara MPL lah. Yang belum pernah kan baru gua, Sin sama R7, sisanya udah pernah. Terus ya kebetulan karena role gua waktu itu tank, jadi punya saingan yang tiga-tiga itu juara MPL. Nah pada saat itu ya gue ngerasa kayak gue mampu gak ya masuk line up utama ngalahin saingan-saingan gue yang udah juara lah. Ya akhirnya gue masuk line up utama. Ya walaupun di season itu hasilnya belum memuaskan buat sebagai tim, tapi sebenarnya dari diri gue pribadi ngerasa beruntung lah, karena perjalanan karir gue tuh ada peningkatan. Dari gue pribadi gue ngerasa bersyukur. Ya pada saat season itu juga banyak dibantu lah sama Lemon, sama Tuturu. Gue terima kasih juga sama mereka karena udah ngebimbing gue lah pas season itu. M1 turnamen World Champion pertama kali buat Mobile Legends, gak nyangka sih bisa nyampe sejauh itu. Ya terus banyak lah yang kita laluin pas menuju M1. Sempat ada pergantian roster dari yang season 4 ke M1-nya, ada pergantian juga. Terus latihan segala macam. Ya gak bisa cerita banyak sih soal M1 karena emang pada saat itu gue masih jadi pemain baru lah, dan gue ngerasa ya kayak ya udah main aja, kayak nggak terlalu mikirin apa, coba yang terbaik segala macam. Ya terus emang ya bisa dibilang itu turnamen yang paling mengecewakan buat gue lah, karena bisa dibilang kalahnya cukup nyesek. Akhirnya ada MDL juga, ada MPL. Ya karena waktu season 4 rosternya itu bersepuluh, ya akhirnya kita ngelakuin trial buat milih siapa yang di MPL dan siapa yang di MDL. Why I choose Vin as a main roster after season 4 after the trial. I think my landing was really smart and has great potential. And there was like Grave, LJ, and Vin. So back then I think because I played against Vin in season 3, so I know what is his capability, and he really demonstrated to in the trial. That's why I select him. Ya gue berhasil lolos lah ke trial buat MPL-nya RRQ. Pada saat itu kayak bener-bener lagi haus-hausnya lah, kayak pengen juara banget. Jadi bisa dibilang cukup berjalan mulus di season 5. Ya walaupun gak ngerasain menang secara offline karena waktu itu corona, cuma ya menurut gue itu juga suatu pencapaian yang perlu gue banggain lah. Pas season 5 itu ya pertama kali juga ditunjuk jadi kapten. Ya awalnya gue ngerasa kayak apaan sih, gue umur paling muda udah disuruh kayak gini. Cuma ya pada saat itu kan dibantu bilangin juga lah, kayak semua percaya juga, jadi ya gue jalanin aja. He's really smart and he thinks about the game in a really logical way, and he know what I want back then. And then I feel like even he's the youngest, but he's the most mature in the team. That's why he's my best. I mean, the captain that I always wanted. Turnamen MPLI di situ juga gak banyak sih yang bisa diceritain, karena menurut gue juga berjalan cukup mulus buat kita. Ya kita juara juga di turnamen MPLI itu. Terus ya masuk season 6 bisa dibilang yang banyak perubahan lah. Beberapa pemainnya ada yang ngambil rehat, ada pemain baru juga, Albert. Ya sempat struggling sih di awal pas season 6 itu. Tekanannya terlalu gede lah buat satu orang pemain baru. Waktu itu Albert masih umur 16 tahun terus main sama kita. Menurut gue itu tekanannya cukup berat lah. Cuma ya bisa ngelewatin semua itu.
Ya kita jadi juara lagi, bisa back to back, ya bersyukur sih. Terus ya cuma dialah yang ngedeketin gue banget, ngajak gue ngobrol segala macam, kayak ya paling akrab sama dia lah dulu waktu itu. Dia juga yang ngajarin, ngebimbing juga pada saat itu. Lolos M2, terus emang nggak juara, tapi ya karena kita lolos ke turnamen itu, waktu buat mempersiapin di season 7 tuh bener-bener kurang banget lah. Karena waktu itu kan COVID, World Championnya dimundurin jadi di bulan Januari, dan setelah kita selesai turnamen M2 kayak cuma punya waktu 3-4 hari lah buat cari roster, terus ada pergantian coach juga pada saat itu. Ya nggak ada yang bisa dipersiapin banyak pas season 7 karena waktunya mepet banget. Ada beberapa player juga yang mutusin buat rehat kembali gitu. Dengan hasil kayak gitu sebenarnya gue sedih juga sih, karena gak sesuai ekspektasi gue lah, karena gue habis back to back champion kan pada saat itu. Jadi gue ngerasa sebenarnya gue bisa dapat lebih lah dibanding pulang pertama di playoff. Yang pertama kali gue kenal dia, gue ngelihatnya kayak dalam hal apapun dia selalu tegas lah di season 7. Dan di sisa 8 tuh gue nggak main ya karena ada Bang Sin juga kan dengan pengalaman juga gitu. Dan di season 9 dia percayain gue juga buat main di MPL season 9 dan gue buktiin itulah. Di season 8 ya kita kedatangan Bang Sin lagi. Dia kembali dari rehat, kedatangan Bang Sin. Terus ada Deden sama Skylar juga di season 8. Dia sebagai partner gue lah, dan gue harus nyari chemistry bagus sama dia juga. Dan satu hal yang gue inget banget, gue saat itu lagi struggle banget lah, dan dia cukup membantu gue lah. Kayak dia setiap hari temenin gue, pesenin makan gue lah, segala macem lah. Terus pas playoff kita bisa dapetin juara kedua, ya walaupun bisa dibilang itu juga kekalahan yang nyesek lagi di season 8. Cuma ya cukup oke lah buat di season 8. Nah pas M3 ini bisa dibilang kita COVID terus karantina dulu segala macam. Kehidupan kita nggak teratur lah pas di M3. Cuma tidur makan segala macam. Ya terus pas keluar dari karantina itu udah, kalau dari sudut pandang gue pribadi udah feeling different satu sama lain lah. Ya mungkin karena berapa hari ya, 10 hari kalau nggak salah nggak ketemu, 10 hari nggak ketemu segala macam. Terus ya abis karantina itu juga jadwalnya padat, ada media day segala macam. Terus ya di M3 bisa dibilang kita gagal banget lah. Kita juara 6. Di situ gue banyak penyesalan lah, karena mungkin pada saat itu gue nggak menjadi diri gue sendiri lah. Mungkin pada saat itu gue ngerasa gue lagi burn out segala macam. Jadi yang gue keluarin juga nggak maksimal lah. Jadi buat dapetin hasil lebih dari peringkat 6 menurut gue ya dari diri gue pribadi gak pantas lah. Di season 9 gak banyak pergantian roster. Dari gue pribadinya juga sadar lagi lah, jiwa kompetitifnya balik. Terus juga dari timnya juga haus lagi lah buat jadi juara. Walaupun cukup struggling tapi perjalanan kita bisa dibilang mulus lah. Regular season mulus, di playoff juga mulus. Kita ngalahin Onyx di playoff, skornya lumayan telak lah, 4-1. Ya di situ gue ngerasa sih kayak tim gue nih potensinya gede banget, kuat banget. Ya di situ gue kayak pede lah sama tim gue. Terus kita dapat slot MSC, bisa dibilang perjalanannya awalnya mulus banget lah, benar-benar mulus sampai ke grand final. Ya pas grand final bisa dibilang kita main kayak bukan diri kita semua lah. Kayak mungkin kita baru ngerasain grand final buat pertama kalinya lagi di international stage. Jadi mungkin ada rasa-rasa yang gak perlu ada lah seharusnya pas di grand final. Cukup sedih sebenarnya sih, kayak 3 game kita benar-benar kena comeback parah. Cuma ya di situ juga banyak pelajaran yang bisa diambil lah.
karena sebelumnya juga beberapa player nggak cukup istirahat juga karena SEA Games juga kan. Ya kita mengevaluasi lah buat ke season 10-nya. Di season 10 ya kita kedatangan coach dari Filipina lah. Waktu itu Arcadia. Season 10 tuh benar-benar bisa dibilang jalannya nggak mulus. Ya banyaklah faktor-faktor eksternal yang terjadilah di tim pada season 10. Ya cuma akhirnya kita semua nurunin ego kita semua segala macam. Terus ya menurut gua hasilnya cukup bagus di season 10. Kita berhasil juara 2 dengan banyaknya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi lah kita bisa handle. Terus kita dapat slot ke M4 pada saat itu. Ya pas di M4 sih benar-benar kita semangat banget lah. Persiapan kita juga lebih matang lah dibanding pas M2 dan M3. Ya jadi bisa dibilang tingkat kepercayaan diri kita lebih dibanding pas M3 itu. Ya cuma banyak hal-hal yang nggak kita duga lah. Ya kita merasa mungkin kayak kita salah satu kandidat terkuat juga lah buat juara. Tapi ya kita cuma bisa dapat peringkat 3. Itu gue sebenarnya cukup terpukul juga sih karena ya mungkin harusnya kita bisa lebih baik daripada itu. Di season 11 menurut gue pergantiannya cukup banyak lah. R7 mutusin buat rehat, Acil juga bisa dibilang ninggalin tim lah. Dan itu ngebuat banyak hal-hal yang gak seharusnya terjadi sih di season 11. Ya di luar kepergian Acil sama R7 mutusin buat rehat ya. Banyak hal yang gak harus terjadi. Season 11 itu menurut gue season terberat buat gue lah. Karena emang setelah kepergian Acil banyak lubang. Dan yang menurut gue lubang tersebut tuh gak bisa ditutupin sama coach kita lah. Makanya sempat ada pergantian coach. Ya di situ gue berusaha semaksimal mungkin lah buat ngelakuin apa aja sih yang bisa gue lakuin buat nutupin lubang-lubang. Ya cuma di situ gue ngerasa udah semakin banyak kan lubangnya. Jadi kayak udah ditutupin nunggu lagi. Dan ya emang bisa dibilang pas regular season ya cukup mulus aja sih. Cuma mungkin pas playoff itu dampak dari yang sebelumnya lah. Jadi ya pas yang 11 harus puas di posisi keempat. Ya menurut gue ya itu bahan evaluasi buat gue pribadi, buat teman-teman gue yang lain juga, ya sama buat coaching staff nanti. Kalau soal perjalanan gue sama RRQ bisa dibilang cukup panjang lah. Bisa dibilang terhitungnya dari season 4 lah. Dari season 4 sampai 11 ya gue senang banget kayak punya lingkungan yang mendukung, terus juga punya fanbase yang besar kan RRQ. Ya gue senang banget kayak setiap tanding banyak yang semangatin lah, menyenangkan lah. Gue enjoy banget selama di RRQ. Kayak dari manajemen, dari player, dari coachingnya ya bisa dibilang saling merangkul lah. Ya seru sih selama ini di RRQ. Gue nggak ada penyesalan apapun. Ya walaupun emang perjalanannya menyenangkan, cuma bentar. Ya walaupun bisa dibilang perjalanannya menurut gue asik, gak ada yang gue sesalin, ya menyenangkan juga buat gue pribadi. Ya tapi banyak hal yang gak sesuai, banyak hal yang kita inginin itu gak bisa tercapai semua lah. Ya alasan gue keluar ya karena gue merasa udah stuck aja sih.
kayak gue udah di level yang sama berulang kali, dan ya gue butuh suasana baru lah. Gue butuh suasana baru. Udah diobrolin juga sama manajemen RRQ. Ya dari segi sudut pandangnya manajemen RRQ, ya mereka mendukung juga. Ya di situ gue cukup lega ya, karena menurut gue ini keputusan yang terbaik lah buat gue, buat tim, sama buat manajemen juga. Karena kan emang gue udah lama juga lah, dan emang hasilnya bisa dibilang ya walaupun emang banyak ngasilin juara, tapi emang di level yang itu aja kan. Jadi emang butuh perubahan lah. Gue merasa di tim butuh perubahan, dan dari diri gue pribadi juga butuh lingkungan baru. Ya jadi kita obrolin baik-baik segala macam, dan ya ketemu hasilnya ya inilah yang terbaik buat semua pihak. Satu hal yang nggak bisa gue lupain ya pasti kehidupan sama-sama teman-teman gue lah di GH. Ya gue nilainya seru. Ya pasti juga bakal kangen juga sama, ya gue di sini udah lama lah, banyak kenal juga sama orang-orang dari manajemen RRQ. Ya mereka nge-treat gue udah kayak keluarga lah. Ya jadi gue merasa bersyukur aja. Ya kalau hal yang belum tentu gue dapetin di tempat lain ya pasti ya lingkungan di sini sih. Karena emang di lingkungan di sini menurut gue profesional banget, bagus banget ya, dan itu belum tentu bisa gue dapetin lah di tim lain. Karena ya gue udah lama juga kan di RRQ, jadi gue tahu banget sistemnya. Yang pertama yang pasti gue pengen say thank you buat Kingdom. Thank you banget lah karena udah nge-support gue dari awal gue perjalanan masuk RRQ sampai sekarang. Banyak hal yang gak bisa dilupain kayak meet and greet, dukung di stage, semangat kalian, ya itu gak bakal bisa gue lupain lah. Yang kedua ya gue mau ucapin thank you buat manajemen RRQ ya, dari manajer Soso, Bram yang udah banyak kebantu gue lah sama di RRQ. Thank you banget. Ko Wilbert juga, jajaran staff yang lain ya, videografer segala macam ya, thank you banget udah kerja bareng gue lah. Thank you banget juga udah ya nganggap gue sebagai keluarga kalian. Yang terakhir di manajemen ya gue pengen ngucapin spesial thank you buat Ko Calvin, Pak Ape sama Pak Bus yang udah baik banget sama gue dari awal masuk RRQ. Udah percayain banyak hal sampai sekarang ya, banyak ngasih gue pelajaran hidup juga lah, nggak cuma tentang e-sport segala macam. Ya gue bersyukur sih bisa kenal sama mereka. Ya intinya mereka ngebantu gue banget lah. Gue thank you banget buat Ko Calvin, Pak Ape sama Pak Bos. Banyak hal yang kita laluin dan menurut gue nggak ada satupun hal yang bisa gue lupain, karena semuanya menurut gue berharga banget lah. Ya gue mendoakan kalian yang terbaik lah pasti. Ya paling buat Albert ya, tetap jadi Albert yang gue kenal lah. Ya, lu udah lewatin banyak hal. Ya, lu udah ngelewatin banyak hal. Ya,
lu pasti bisa lah ngelewatin hal-hal yang bakal terjadi ke depannya. Terus buat Deden ya tetap try hard lah. Gue tahu lu orang yang kerja keras banget, dan ya gue nggak bisa bilang banyak ya, intinya semoga yang terbaik buat lu. Buat Banana juga ya, ini masih awal dari karir lu lah. Terus belajar, terus berusaha, ya jangan mudah menyerah lah. Semua orang pasti percaya sama lu. Buat Skylar ya, banyak hal lah yang nggak bisa terjadi sesuai dengan keinginan diri sendiri. Ya gue harap lu makin dewasa ke depannya. Lu juga punya teman-teman yang ngedukung lu, punya coaching, punya manajemen yang pasti dengerin lu. Ya gue harap lu bisa lebih dewasa lagi. Ya gue juga harap yang terbaik buat lu ke depannya. Terus ya buat Rainbow ya, walaupun emang waktu itu kita sempat janji main bareng ya, walaupun bentar tapi ya itu kenangan yang indah lah. Terus yang terakhir buat Lemon, walaupun gue emang gak terlalu deket secara personal sama Lemon, tapi gue ngerasa Lemon banyak ngebantu gue lah dari awal, dan special thank you banget udah mau main sama gue, mau main bareng sama gue. Ya itu suatu kehormatan lah buat gue bisa main. Suatu kehormatan buat gue bisa main sama Lemon. Terima kasih banyak buat kerja kerasnya. Ya banyak hal lah yang pasti kita nggak bisa lupain. Ya semoga hal-hal tersebut jadi kenangan buat kita, kenangan yang spesial. Ya terus gue juga mau say sorry kalau emang banyak hal yang gue lakuin dan banyak salah juga ke orang-orang yang semua yang udah terlibat. Ya semoga dimaafin lah semua yang gue lakuin kalau misalnya ada salah atau apa. Ya paling yang terakhir, gue Vin, gue pamit.